Bedah pendekatan forensik digital secara sistematis. Fokusnya bukan opini, tetapi menguji keaslian dokumen secara teknis, struktural, dan kontekstual terkait. Isu dokumen bocor. Sahabat Denslow Firm. Artikel dari The Sunday Guardian mengindikasikan adanya dokumen internal Yayasan Kurawal yang bocor ke publik. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilabeli dengan istilah mengerikan King of Asia Satau. Sebuah sinyal persiapan untuk menghadapi atau tahun-tahun Prabowo. Forensik digital, uji keaslian dokumen bocor. 1. Analisis masalah. Kita ingin menjawab, apakah dokumen tersebut otentik atau asli, dimanipulasi, atau sepenuhnya fabrikasi. 2. Identifikasi asumsi tersembunyi. Beberapa asumsi yang sering menyesatkan. Dokumen terlihat resmi sama dengan pasti asli. Ada angka dana rinci sama dengan pasti valid. Disebut media asing sama dengan pasti kredibel. Dalam forensik digital, tampilan tidak pernah cukup, harus diuji jejak digitalnya. 3. Metodologi forensik digital A. Pemeriksaan metadata atau langkah paling awal. Jika file tersedia atau PDF, DOCX, JPG, cek. Autor atau siapa pembuat dokumen. Software atau Word, Photoshop, Canva, tanggal dibuat dan diedit. Versi revisi, indikasi manipulasi. Autor kosong atau random. Software editing atau Photoshop untuk dokumen resmi. Timestamp tidak konsisten. Tools, Exif Tool, PDF Info, Properties atau Windows. B. Analisis struktur dokumen. Perhatikan, format penulisan atau perhatikan. Format penulisan atau apakah konsisten seperti dokumen lembaga resmi. Tata bahasa atau apakah profesional atau propaganda. Istilah yang digunakan atau legal atau akademik versus sensasional. Red flag. Kata dramatis, seperti King of Ashes. Gaya seperti kampanye, bukan laporan internal. Bullet point terlalu media friendly. Dokumen internal biasanya. Kaku tata teknis, minim retorika. C. Analisis tipografi dan layout atau forensik visual periksa. Font atau apakah standar institusi. Spasi dan margin. Logo atau apakah pixelated atau berbeda dari versi resmi. Indikasi palsu, logo blur atau resolusi beda. Font campur aduk. Alignment tidak rapi. Teknik, zoom 300 sampai 500%. Bandingkan dengan dokumen resmi organisasi terkait. D. Reverse image dan source tracking. Jika dokumen berupa gambar, gunakan Google Reverse Image, TinEye. Tujuan, menemukan apakah gambar lama yang diedit ulang. Melacak pertama kali muncul di internet. Jika pertama muncul di akun anonim, grup WA, atau Telegram tingkat kecurigaan tinggi. E. Verifikasi sumber institusi klaim melibatkan Open Society Foundations, media asing seperti The Sunday Guardian. Langkah, cek website resmi, cek laporan tahunan atau grant funding, biasanya transparan. Cari apakah angka 1,8 juta dolar Amerika Serikat tercatat. Jika tidak ada, kemungkinan besar narasi ditarik keluar konteks atau dibuat. F. Analisis pola narasi atau disinformasi intelligence. Ciri khas dokumen propaganda. Ada musuh eksternal atau asing, ada target internal atau pemerintah. Ada ajakan emosional atau waspada, lawan, dan lain-lain. Ini bukan format dokumen internal. Ini format psikologi massa atau influence operation. Sahabat Denslow Firm 4. Klasifikasi hasil atau framework. Penilaian setelah analisis dokumen biasanya masuk 1 dari 4 kategori. Autentik atau asli. Metadata valid. Struktur profesional. Terverifikasi sumber, leaked but altered. Dokumen asli plus tambahan narasi, fabricated atau palsu. Total. Tidak ada jejak sumber, banyak elemen tidak konsisten. Misleading konteks. Data asli tapi dipelintir 5. Kesimpulan logis atau berdasarkan pola kasus serupa. Tanpa melihat file asli, indikasi dari narasi yang Anda berikan. Lebih dekat ke kategori. Propaganda atau misleading document. Alasannya, bahasa terlalu provokatif, struktur
tidak seperti dokumen internal, klaim spesifik tanpa sumber verifikasi. Pola klasik narasi geopolitik 6, insight strategis atau level lanjut. Jika ini bagian dari operasi informasi, maka tujuannya bisa membangun loyalitas ke pemerintah, menciptakan musuh bersama atau asing, mengalihkan isu domestik. Menariknya, disinformasi tidak selalu menyerang pemerintah. Kadang justru mendukung pemerintah secara ekstrem untuk membentuk persepsi tertentu. Sahabat Dan Slow Firm 7. Jika Anda ingin analisis lebih dalam, saya bisa bantu lebih teknis jika Anda kirim file dokumen asli atau PDF atau JPGE atau screenshot resolusi tinggi. Nanti akan saya lakukan. Breakdown metadata, analisis pixel atau error level analysis, deteksi editing layer, hingga probabilitas keaslian atau semi-forensik. Intinya, dalam hukum dan investigasi, satu prinsip utama. Extraordinary claim requires extraordinary evidence. Tanpa itu, dokumen hanya bernilai sebagai narasi, bukan fakta hukum. 8. Himbauan kepada warga negara. Dalam konteks maraknya informasi yang belum terverifikasi, setiap warga negara memiliki peran konstitusional sebagai bagian dari ekosistem demokrasi. Oleh karena itu, sikap yang diperlukan bukan reaktif, melainkan cermat, kritis. Gunakan nalar hukum, bukan sekadar emosi.